Boleh, boleh. Oke, jadi kalau di PBI, kalau teori kan memang mahasiswa itu perlu tahu teorinya dulu ya, misalnya sebelum mereka mengajar. Jadi kebetulan Bu Mera ini juga salah satu dosen di mata kuliah magang ya, micro teaching dan teaching practice. Nah, di awal-awal memang kami memberikan teori dulu, sehingga mereka tahu. Misalnya katakanlah ketika mereka harus membuat lesson plan itu mereka tahu teorinya apa dan bagaimana membuatnya yang baik. Nah setelah itu kami membawa mereka langsung ke konteksnya. Misalnya dalam hal mengajar mereka akan langsung dibawa ke sekolah-sekolah ya Bu Mera ya untuk terjun langsung mengalami bagaimana mengajar itu, bagaimana mendampingi siswa, seperti itu. Nah lalu di mata kuliah lain juga sama, misalnya kami ada mata kuliah interactional speech. Nah mahasiswa di awal-awal mungkin diberikan teori sedikit, nah kemudian setelah itu mereka diminta untuk membuat seperti webinar kalau yang kemarin. Membuat suatu event di mana mereka nanti akan perform di depan banyak orang, tapi karena kemarin pandemi lalu diubah modenya jadi webinar gitu. Jadi memang lebih banyak hal-hal yang terkait dengan pengalaman belajar yang kontekstual, tidak hanya yang teori melulu itu. Lalu mungkin saya bisa tambahkan ya sedikit, kalau tadi Mbak bilang ini kan prodi pendidikan bahasa Inggris gitu ya, mungkin Tribuners teman-teman yang di sana penasaran juga, ini apakah terus nanti profil lulusannya harus jadi guru ya? Gitu. Kebanyakan seperti itu berarti. Lalu gimana ini? Oke, nah untuk profil lulusannya itu salah satunya itu bisa menjadi guru atau pendidik, tapi tidak tertutup kemungkinannya untuk menjadi apa ya, atau untuk memiliki profesi yang lain. Misalnya praktisi kependidikan. Praktisi itu kan sangat luas. Misalnya contohnya sekarang yang sedang tren atau ngehits itu yang edupreneurship. Karena sekarang dengan adanya pandemi itu beberapa aplikasi seperti Ruang Guru, Kuiper dan lain-lain itu kan mulai berkembang dengan pesat ya. Nah di situ kan butuh lulusan-lulusan tidak hanya dari program studi misalnya bahasa Indonesia atau matematika, tapi juga pendidikan bahasa Inggris untuk membuat kontennya, untuk membuat materi yang disajikan di sana. Itu contohnya praktisi. Atau misalnya menjadi tour guide juga bisa, professional tour guide atau menjadi translator, interpreter itu juga bisa begitu. Oke, mungkin beberapa bisa menambahkan. Ya, atau satu lagi menjadi voice over artist ini kayak seperti Airin ya, seperti Airin. Iya, saya kalau sedikit menambahkan ya, karena tadi kan Bu Pipi juga mengangkat tentang belajar dengan konteks khusus ya. Nah ini di mahasiswa kami, terutama yang di semester awal, Mbak Noris, jadi nanti mereka akan ada satu mata kuliah yang mereka bilang itu sangat menarik. Mahasiswa kami bilang sangat menarik, yaitu extensive reading, Mbak. Jadi kan mahasiswa itu saya temukan di semester awal bahwa mereka itu kesulitan dengan membaca. Mereka tidak bersahabat dengan namanya kegiatan membaca. Benar-benar. Padahal namanya mahasiswa itu kan nanti akhirnya juga harus membaca secara mandiri, begitu kan Mbak. Maka di semester awal kami mengajak mahasiswa baru ini untuk mengalami kegiatan membaca yang kemudian berakhir dengan kebiasaan membaca yang baik. Maka kami membawakan kegiatan membaca yang menyenangkan, yang nanti kemudian ujian akhirnya itu tidak kemudian duduk di kelas ngisi kertas titik-titik gitu, enggak Mbak, tapi kami membawa mereka membuat suatu proyek. Nah ini contohnya tahun lalu kami membuat proyek yaitu pameran di mall gitu. Jadi mereka akan membaca, ini saya membawa beberapa contoh bukunya Mbak. Ya, jadi bukunya ketika mahasiswa datang awal itu kan biasanya saya tanya gini Mbak, siapa yang kebiasaannya atau hobinya membaca, pasti tidak ada yang angkat tangan gitu ya. Nah kemudian pertanyaan kedua saya ganti, siapa yang pernah baca buku cerita berbahasa Inggris? Terus mereka jawabannya, boro-boro bahasa Inggris Bu, bahasa Indonesia saja kami tidak baca gitu ya. Nah maka saya tanya, kesulitannya kenapa? Kenapa nggak mau baca buku bahasa Inggris? Sulit Bu, kami nggak tahu artinya apa gitu. Nah kemudian saya bawakan buku-buku seperti ini namanya graded readers Mbak. Jadi buku bacaan yang ada levelnya. Jadi mereka nanti akan saya undang untuk memilih buku yang sesuai dengan level kalian, karena saya ingin kalian baca itu dengan enjoyment. Jadi jangan sampai kalian baca buku tuh terus frustasi, terus ditutup, terus tidur gitu ya. Nah kalau saya boleh buka sedikit, memang kalau ini level yang paling sering dipilih oleh mahasiswa. Ada gambarnya, tulisannya besar-besar, dan grammarnya tidak sulit gitu. Nah maka
saya akan bilang bagi nanti siapa yang membaca dengan buku yang banyak, kan ada rekamannya Mbak. Dengan buku yang banyak itu berarti pencapaiannya juga baik di kelas ini gitu. Nah, bicara tentang proyek yang pameran tadi, itu mereka akan memilih satu buku yang berkesan menurut mereka, kemudian mereka akan membuat poster mengenai buku tersebut, dan mereka akan berpakaian seperti seseorang di dalam novel itu, dalam cerita ini. Kemudian mereka akan siap-siap di samping posternya menunggu visitor yang datang untuk bertanya. Kemudian mereka akan menjelaskan. Ini Gitu, termasuk tentang salah satu pembelajaran yang betul, jadi nggak betul. melulu hanya membaca tapi juga Yes. mempraktekkan langsung gitu ya. Betul Mbak. Oke. Nah, Airin, ini kan tema kita kan kuliah lokal rasa internasional ini ya. Nah, kalau yang Airin rasakan, Airin semester berapa? Semester 5. Semester 5 ya. Nah, ini seperti apa ini pembelajaran atau di prodi bahasa Inggris ini, Ya. Airin? Seperti yang dibilang oleh Miss Pipit tadi ya, bahwa pembelajaran kami itu tidak monoton. Kami juga banyak praktek seperti itu, dan juga terdapat beberapa proyek dari mata kuliah tersebut. Jadi sebenarnya di sini saya juga mau ngomong kepada Tribuners teman-teman bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak serumit yang mungkin kita pikirkan. Iya, benar-benar. Ya, awalnya juga saya mikir, aduh, ini harus expert apa ya untuk masuk prodi PBI gitu misalnya. Tapi ternyata enggak. Kita benar-benar mulai dari awal, membaca pun juga ibaratnya seperti yang tadi kita lihat sama-sama ya, bukunya itu masih bacanya bergambar gitu dan juga berlevel. Jadi semua tuh memang step by step kayak gitu. Nah, dan juga yang menarik itu bahwa pada akhirnya kita bisa lihat sendiri progres kita setiap semesternya. Dan sekarang pun aku kayak saya mikir kayak, wah ternyata cukup confident juga ya saya sekarang berbahasa Inggris, karena awalnya mungkin masih ya apa ya ibaratnya insecure lah, ini Malu gitu malu ya, Malu ibarat nggak mencoba pede ya, nggak bicara pede gitu ya. ya. Oke, kalau Airin memang dari dulu suka bahasa Inggris atau gimana nih? Iya, memang suka bahasa Inggris sih. Iya. Minat bahasa Inggrisnya tinggi. Oke, nah kalau dari Airin sendiri, kalau misalkan di PBI ini ada program atau mungkin kegiatan-kegiatan mahasiswa yang seperti apa ini kalau di PBI, Airin? Wah, banyak sekali kalau masalah kegiatan ya. Jadi dari tahun pertama itu memang kami dihimbau untuk ikut dalam kegiatan kepanitiaan. Dan juga bisa ikut volunteer, ada beberapa volunteer gitu, dan juga kegiatan internasional. Nah, seperti apa kalau untuk kegiatan internasional itu? Ada summer program, dan juga kadang kita sebagai kayak buddy. Jadi buddy itu ibaratnya kita ada teman-teman dari luar yang datang ke Jogja, ke UKDW gitu, lalu kita menjadi seperti teman mereka untuk explore Jogja. Dari situ kan kita melatih keberanian kita untuk berbicara dengan foreigners kayak gitu. Nah, itu nilai plusnya sih itu. Dan juga kegiatan yang lain kepanitiaan, karena kami memiliki events Duta Wacana English Competition itu diadakan setahun sekali, dan kami dihimbau untuk ikut ambil bagian di situ gitu. Ini melatih soft skill kami untuk kita bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, seperti itu. Dan juga kegiatan organisasi BEM atau juga himpunan mahasiswa. Jadi dulu di tahun pertama Airin ikut himpunan mahasiswa, kemudian tahun ini dipercayakan untuk jadi ketua BEM FKHUM. Kayak gitu. Nah, Airin, mungkin Airin boleh kasih tips dong gimana sih biar kita tuh pede berbahasa Inggris. Karena mungkin saya juga mungkin teman-teman juga Tribuners gitu ya, ngerti pengen ngomong bahasa Inggris ini, tapi tuh kadang-kadang kalau pengen ngomong itu takut nanti bulunya paham nggak ya sama yang kita omongin, grammarnya pronunciation-nya bener apa nggak ya, grammarnya gimana ya gitu. Gimana nih Airin, mungkin bisa kasih tips buat teman-teman gimana biar kita tuh tetap pede gitu. Karena sebenarnya bahasa Inggris tuh kuncinya kalau kita latihan terus